Buka surah Al-Kahfi ayat 10 terakhir. Mungkin ibu dan kaum muslimin pada bertanya-tanya, kenapa diperintahkan kita menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi? Terserah mau pilih 10 pertama atau 10 terakhir. Kenapa Dajjal tidak bisa menguasai orang yang hafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi? Kenapa orang yang bersembunyi dalam persembunyiannya di dalam rumah itu tidak ditemukan oleh Dajjal dan bala tentara Dajjal saat mereka menyatroni rumah-rumah penduduk yang didatangi oleh Dajjal dan bala tentaranya? Kenapa rumah itu tidak ditemukan oleh Dajjal dan tidak ditemukan oleh bala tentara Dajjal apabila di rumah itu orang-orangnya membaca surat Al-Kahfi? Ada apa? Kenapa bukan surat Yasin? Kenapa bukan surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat At-Taubah? Kenapa surat Yasin? Surat Al-Kahfi. Sudah jumpa surat Al-Kahfi? Ketemu? Lihat 10 ayat pertama. Sebelum saya uraikan kenapanya, kita dengarkan secara ringkas saripati daripada tafsirnya dulu. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Orang-orang yang adalah mata-mata mereka itu dalam keadaan tertutup dari peringatanku, dan adalah mereka dulu di dunia la yastati'una sam'a, mereka tidak mampu mendengar, matanya tertutup, telinganya tidak mampu mendengar. Ini adalah bahasa kinayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mata ini nggak bisa melihat, blok matanya malah kalau ngeliat duit. Bukan telinganya nggak bisa mendengar, akan tetapi khusus tentang peringatan-peringatan Allah yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama, seluruhnya tidak ada satupun yang nyangkut di mereka. Nah, orang yang seperti ini Allah sebutkan bahwa kami telah menyediakan neraka jahanam buat mereka. Kami telah menyediakan neraka jahanam buat mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan. Mohon perhatikan sekali lagi, orang-orang kafir itu pandangan mata mereka tertutup, pendengaran mereka tersumbat. Dajjal kafir tidak? Para penyembah Dajjal kafir tidak? Sebenarnya ini salah satu di antara ayat pembenteng. Salah satu di antara ayat pembenteng yang membentengi kita dari kekuatan Dajjal. Alladzina kafaru a'yunuhum, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ibu, ini pemuda Kahfi. Ini kelompok pemuda Kahfi ya. Ini kelompok pemuda Kahfi. Mereka ada di dalam gua. Di gua. Gua ini di pinggir jalan loh, Bu, yang bisa dilalui oleh orang dengan mudah. Ini pemuda Kahfi. Pada tiduran di dalam. Sejak mereka masuk ke dalam gua itu, para pemuda ini merasakan atmosfer yang berbeda, di mana keberadaan mereka di dalam seperti tidak tersentuh oleh waktu. 309 tahun mereka di dalam perut gua. 309 tahun. Tapi seluruh mereka tetap awet dan muda. Seperti baru saja pagi mereka masuk, mereka ketiduran karena kelelahan, lalu siangnya mereka bangun. Perasaan mereka kayak gitu. Sehingga ketika mereka terbangun, mereka merasa perutnya lapar. Apa kata mereka? Coba salah seorang di antara kalian hati-hati ya pergi ke Madinah, bawa duit nih. Bawa duit nih. Ya, hati-hati. Jangan wala yush'iranna bikum ahadan, jangan ada seorang pun yang mengendus identitas kalian, yang mengetahui ciri-ciri kalian yang diburu itu. Maka berangkatlah. Lalu yang lain di dalam itu bertanya-tanya, kira-kira berapa lama kita di sini ya? Ada yang mengatakan paling sejam 2 jam. Yang lain mengatakan rasanya udah setengah hari kita di sini, ya. Karena waktu mereka masuk waktu masih pagi. Pas mereka terbangun, keadaan matahari sudah tegang. Lalu mereka pada bertanya-tanya, berapa lama nih kira-kira? Dulu kan nggak ada jam ini kan? Dulu yang ada adalah patokannya kepada matahari. Wahai hamba-hamba Allah, saat mereka sampai, saat utusan itu sampai di kota, mereka belanja, keluarkan duit itu, tercenganglah seluruh penduduk yang ada.
Ternyata yang menjadi legenda dulu, ada beberapa pemuda-pemuda beriman yang diburu, dicari bagaimanapun caranya, apapun kekuatan untuk mencarinya, tidak bisa dapat ini orang-orang. Dan mereka ini ciri-cirinya seperti ini, digambarkan ciri-cirinya. Yang satu rambutnya begini, kayak wanted begitu ya. Yang satu rambutnya begini, wajahnya, hidungnya kayak gini, kulitnya begini. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang sekian orang. Karena jumlahnya juga disembunyikan oleh Allah berapa jumlahnya. Maka yang jelas penduduk itu turun-temurun menjadi cerita legendaris. Tayyib, uang yang ada di tangan para pemuda ini dengan ciri-ciri khas pada wajah pemuda itu ada dalam sejarah yang mereka dengar. Dan ini uang hanya 300 tahunan yang lalu. Lalu ketika para pemuda ini sampai ke pasar, mereka pun heran, ini benar gak kota kita? Kayaknya kita sesat deh gitu kan. Kayaknya kita nyasar. Mereka pun terus masuk ke dalam. Tidak ada satu orang pun di antara orang pasar itu yang mereka kenal. Kayaknya kita udah lain kota ini. Ya, jalanan-jalan seberbeda. Ya jangankan gitu, Bu, ibu ke Pekanbaru 20 tahun, 30 tahun yang lalu dibandingkan ibu pergi sekarang, ibu nyasar pasti ibu. Iya kan? Itu baru sekian puluh tahun. Bagaimana dengan 300 tahun yang lebih? Tayyib, singkatnya mereka bingung, penduduk yang ada juga bingung. Dilihat-lihat uangnya, ini uang 300 tahun yang lalu. Dicocokkan dengan museum yang ada. Ya ibaratnya ada museum gitu kan. Dicocokkan dengan uang, memang ini uang 300-an tahun yang lalu. Ternyata ditanya, ciri-ciri mereka semua adalah ciri pemuda kafir. Nah ibu, singkatnya, lalu mereka pun disambut. Bak pahlawan besar, manusia langka, hampir saja dituhankan atau hampir saja dijadikan sesuatu yang karamat. Kemudian ditanyakan kepada mereka, kami perasaan sebentar saja kami ketiduran di dalam. Tidak, demi Allah, kalian sudah lebih 300 tahun. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran 300 tahun 300 tambah 9 tahun 309 tahun. Baik ibu, lalu lalang. Orang bolak-balik jalan di depan nyari. Gua itu bukan nggak didatangi itu gua, Bu. Tapi mereka lihat dari luar kosong. Tidak mereka nampak apa-apa dalam gua dan tidak ada keinginan mereka masuk ke dalam gua karena mereka yakin ini nggak mungkin. Dari luar aja nampak kok guanya itu sebesar apa, terang. Kejadian ini hampir sama dengan Ya'juj dan Ma'juj hari ini. Ibu tahu Ya'juj dan Ma'juj hari ini? Walaupun temboknya itu sudah ditemukan, sudah apa belum? Sudah ditemukan. Di mana tembok Ya'juj Ma'juj itu sekarang? Perbatasan antara Azerbaijan dengan Armenia. Antara dua gunung, ini gunung, ya. Sementara ini daratan, ya. Sebelah sana ini laut, ya. Oke. Dua gunung ini nggak mungkin orang bisa jalan sini, ya. Nggak mungkin orang jalan sini. Jadi gunung inilah yang dicor oleh Zulkarnain. Nah gunung ini sudah ditemukan. Ibnu Battutah menulis persaksian penduduk yang hidup di sini. Mereka apabila mendekat ke sana dan mereka ketuk-ketuk tembok ini, mereka akan bisa mendengarkan suara gaduh manusia yang sangat ramai di sebelah sana. Tapi baru-baru ini ketika teknologi udah canggih, Bu, orang udah ada helikopter. Karena ini susah untuk dinaiki, susah. Hanya bisa dengan peralatan yang canggih baru bisa naik. Nah, sampai di sini satelit ada, helikopter ada, drone juga ada, disuruh merayap ke bawah, nggak ditemukan siapa-siapa di sebelah sana. Apa yang menggaibkan untuk mereka tidak bisa dilihat? Padahal satelit ada, teknologi ada. Seperti Allah menggaibkan pemuda kafir di dalam gua. Bukan guanya nggak nampak, tetapi seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dalam waktu sesaat Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ketika sembunyi di dalam gua apa? Jabal Sur. Sembunyi di situ. Kalau seandainya ngintip aja sedikit, para penjahat yang mengejar Rasulullah dan Abu Bakar ngintip aja sedikit peluang. Nampak langsung Rasulullah dengan Abu Bakar. Kaki mereka lalu lalang di depan, lalu lalang. Apa kata mereka? Gini pakai kita ngintip ke bawah. Kata yang lain nggak mungkin. Kau lihat aja ada telur burung, terbalik. Burung bertelur.
Kalian lihat saja, ada sarang laba-laba. Ya, kalau seandainya ada orang masuk ke dalam, pasti juga hancur. Ya, baik kaum muslimin yang kami muliakan. Allah Maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang nampak menjadi tidak nampak. Jin itu sebenarnya bukanlah makhluk super gaib, karena yang betul gaib itu adalah malaikat. Malaikat saja nggak nampak oleh jin. Jin itu yang nggak bisa nampak hanya manusia. Hanya manusia yang tidak nampak jin. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka. Manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Tetapi jin makhluk gaib enggak? Bagi kita iya, tapi bagi malaikat jin itu termasuk. Bagi binatang jin ini termasuk. Dan binatang Allah izinkan melihat jin. Allah izinkan. Dan bagi binatang melihat jin itu kayak melihat binatang-binatang lainnya. Ya. Siapakah yang paling ramai binatangnya kalau jin nampak dalam jumlah rombongan? Dan jin itu memang sudah jin-jin jahatnya, bentuknya paling menyeramkan. Yang diizinkan Allah saat itu adalah anjing, keledai, kuda, ya. Ini binatang yang Allah izinkan. Maksudnya itu paling ramai maksudnya, bukan yang lain tidak melihat. Nah, orang yang membaca surat Al-Kahfi, diperintah oleh Rasulullah baca surat Al-Kahfi, tujuannya agar yang membaca itu seperti itu juga keselamatan yang Allah berikan kepada pemuda Kahfi dulu. Ini rahasianya loh ya. Pemuda Kahfi dulu, mereka dibuat oleh Allah gaib dari pandangan para penjahat-penjahat yang ingin menghabisi mereka. Dibuat oleh Allah gaib. Tempatnya nampak, tetapi mereka tidak nampak. Dan tidak ada keinginan mereka untuk mengobrak-abrik tempat ke dalam. Orang yang masuk ke dalam rumah, dia baca surah Al-Kahfi di dalam rumah itu. Dajjal yang punya sihir. Sihir Dajjal tidak Allah izinkan masuk ke dalam rumah. Dajjal punya bala tentara dari kalangan manusia dan setan. Setan dan manusia itu tidak akan bisa menemukan rumah itu. Gak akan bisa. Kalaupun lewat, kayak numpang lewat aja, kayak melihat semak aja dia mungkin rumah kita. Allah jadikan pandangan mereka fi ghita'in. Ya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in. Orang-orang yang mata-mata mereka itu seolah-olah tertutup. Naam. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini rahasia kenapa dipilihkan surah Al-Kahfi. Kembali kepada kisah diselamatkannya pemuda-pemuda Kahfi. Apa arti Kahfi, Bu? Gua. Ashabul Kahfi atau fityah min ashabil Kahfi, mereka adalah para pemuda yang Allah tembok pandangan orang-orang kafir yang ingin menangkap mereka. Dan Dajjal tidak akan bisa menangkap orang-orang beriman yang berhasil masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Catatannya tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Menjelang maghrib kita sudah tutup pintu rapat-rapat enggak? Jendela? Ventilasi gimana? Lalu angin, lalu aku. Itu bahasa-bahasa di kampung-kampung dulu kan? Menandakan halusnya itu makhluk bisa dengan angin dia menerobos masuk lewat ventilasi. Iya, kalau seandainya itu orang di rumah nggak menutup pintu, nggak menutup jendela, kemudian nggak baca zikir petang dan zikir pagi, setan bisa masuk lewat ventilasi. Tapi kalau dibaca zikirnya pagi petang, ditutup pintu rapat-rapat, itu jendela rapat-rapat, tidak ada setan apapun, termasuk setan angin, setan udara, tidak akan bisa masuk walaupun ventilasi itu terbuka lebar seperti itu. Ya, seluruhnya diberi oleh tembok gaib yang menghalangi antara kita dengan setan. Nah, Dajjal ini induk samangnya setan dari kalangan manusia. Adapun induk samang setan dari bangsa jin adalah iblis. Baik ibu-ibu, cukup bagi kita tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, baca surah Al-Kahfi di dalam rumah. Jangan baca yang lain. Gimana kalau kami baca surah Yasin tamat-tamat? Gimana kalau kami baca surah ini surat? Nggak boleh. Yang diperintahkan Nabi adalah baca surat Al-Kahfi. Nggak mau, saya terserah. Saya mau baca surah Yasin aja. Ya silahkan, kamu pasti akan ketangkep.
orang-orang yang bandel, orang-orang yang mada, karek kepala, orang-orang yang tidak mau mematuhi apa dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, dia akan dapat. Baik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Lanjut. Sekarang sudah terbongkar rahasianya ya Bu ya. Kenapa kita harus membaca surah Al-Kahfi? Kenapa Ibu harus hafal surah Al-Kahfi? Ibu sudah punya buku ensiklopedia akhir zaman kan? Coba Ibu baca tentang bab Dajjal. Apa kelebihan orang yang hafal surat Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi, satu suratnya. Hah? Naam. 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 Baca hadisnya. Di dalam bab yang judulnya Dajjal, apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang hafal surah Al-Kahfi, maka dia memiliki cahaya seluas ufuk timur ke ufuk barat. Setan berani nggak mendekati cahaya? Kekuatan Dajjal itu kekuatan kegelapan nggak? Maka tidak ada kekuatan Dajjal apapun, kekuatan setan apapun yang bisa tembus pada akhir zaman orang yang hafal surah Al-Kahfi. Jadi hafal surah Al-Kahfi. Tapi kata Rasulullah, siapa yang hafal setengahnya, maka dia memiliki cahaya sebesar gunung. Siapa yang hafal 1/4 dari surat Al-Kahfi, maka dia memiliki cahaya sebesar bukit. Siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, cukup, itu batas minimal. Itu loh, batas minimal itu sudah cukup baginya agar dia selamat dari Dajjal. Kamu baca aja sampai tamat. Cuman saya khawatir pas ketika sedang tidak ada bawa Al-Quran, Dajjal keluar, Dajjal sampai ke kota kita, gimana? Kita nggak sempat masuk ke rumah. Siapa tahu di rumah kita juga Al-Quran nggak ada. Hah? Ayo, bagaimana caranya? Tentu kita mengandalkan hafalan. Lah kalau nggak hafal gimana? Disinilah kita dianjurkan untuk hafal. Siapa yang belum hafal? Yang belum hafal coba 10 aja baru. Ya, sudah bagus. Minimal itu 10 sudah. Nah, yang belum 10 itu target minimal. One day one ayat. Ya, one day one ayat. Minimal. Syukur-syukur bisa sepenuhnya. Ya Aisyah ya. Satu surat Al-Kahfi. Ya Aisyah di belakang loh. Ya nak ya. Satu surat Al-Kahfi. Cuma sudah hafal surah Al-Kahfi 10 pertama. Kita tambah dong. Mau ya? 10 ayat terakhir lagi sayang ya. 10 ayat terakhir kita hafal. 10 pertama hafal, 10 terakhir kita hafal. Nanti rakaat pertama baca Al-Kahfi 10 ayat pertama. Nanti rakaat kedua baca Al-Kahfi 10 ayat terakhir. Right? Ya, baik. Hafal belum? Surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi suratnya 10 pertama. Bagus, standar minimal. Yang belum sama sekali, cepat. Yang belum siapa? Belum. Nah, setelah ini coba berjuang menghafal. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena yang mak-mak pun hafal. Mak leh hafal kan? Ibu leh hafal kan? 10 pertama kan lain. Berarti bisa. Mak aja bisa, apalagi kita muda. Ya. Baik. Supaya kita selamat dari fitnah Masih Dajjal. Ada satu lagi. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita membaca surah Al-Kahfi di Kamis malam Jumat? Betul tidak? Kok bukan Ar-Rahman? Kok bukan Al-Waqi'ah? Kok bukan Yasin? Hah? Kenapa surah Al-Kahfi? Siapa yang membaca surah Al-Kahfi Kamis ini malam Jumat? Dari Kamis malam Jumat itu sampai ke Kamis maghrib besoknya, minggu depan, segala fitnah Dajjal di akhir zaman ini dia akan dijaga oleh Allah. Yang tidak membacanya, maka fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu banyak. Dari HP saja nggak tahu banyak fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu bisa melemahkan fisik kita.
membuat kita sakit dengan berbagai macam virus yang disebarkannya melalui pesawat-pesawat penerbangan, termasuk makanan minuman yang sudah dikaleng-kalengkan, yang disebar kemana-mana. Itu fitnah Masih Dajjal, sampai-sampai kepada sinyal daripada HP itu sendiri, sinyal internet, sinyal apapun. Kita ini penuh sinyal di mana-mana sekarang, betul tidak? Ini ruang ini penuh sinyal. Ibu tahu nggak? Ini ruang ini penuh sinyal. Dari mana ibu mengetahui bahwa di ruang ini ada sinyal? Coba aktifkan HP-nya, langsung nampak ada sinyal. Cuma nggak nampak saja. Tapi kalau seandainya ibu kasat mata, ini udah penuh melintang kemana-mana ini, kayak jaring laba-laba yang sangat padat. Dan kita ada setelah itu, gimana nggak lemah orang sekarang? Itu juga termasuk fitnah Masih Dajjal. Belum lagi acara-acara TV, acara-acara yang menyesatkan, program-program cuci pikiran dan segala macamnya. Dibuat pula pemahaman yang sesat menyesatkan, dan seterusnya. Itu fitnah Masih Dajjal. Nah, yang membaca surah Al-Kahfi di setiap Kamis malam Jumat sampai ke Kamis Maghrib minggu depannya, dia akan terselamatkan dari fitnah Masih Dajjal itu. Coba bagaimana orang yang baca aja lagi bisa selamat, kononkah lagi orang yang hafal. Yuk kita berjuang yuk. Khususnya muda-muda nih, saya ajak dulu. Kalau yang tua-tua tidak begitu optimis, saya mengajak satu surat. Tapi yang muda-muda masih ada harapan ngajaknya ngafal satu surah Al-Kahfi. Ada ibu-ibu yang tersinggung enggak? Enggak, ibu-ibu kan nanti tua. Ustaz, mentang-mentang kami lah tua, Ustaz ya. Boleh tanding Ustaz, kan ada dari ibu-ibu yang model itu. Ya, minimal 10 ayat jadilah. Alhamdulillah. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, demikian ibu-ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau rumah? Ada beda antara setan dengan jin nggak? Ada beda? Yang diikat bulan Ramadan yang mana? Setan. Jinnya diikat nggak? Di antara jin itu banyak yang menjadi kacung-kacungnya setan. Ketika setan tidak mampu untuk melaksanakan kerjaannya karena bulan Ramadan dia terbelenggu, maka dia sudah berikan mandat kepada para jin-jin yang sudah menjadi kacung-kacungnya. Lanjutkan kejahatan saya, lanjutkan makar saya, begitu. Makanya bagi orang-orang yang sensitif, dia bisa merasakan hawa kejahatan gaib itu ada di jam-jam menjelang maghrib. Nah, sarannya begini, tetaplah di dalam rumah. Tetaplah dalam rumah. Yang sedang tidak tugas, buka bersama di luar sana. Kemudian tutup pintu, tutup jendela, kumpulkan anak di rumah, zikir di dalam rumah. Nanti setengah menit menjelang berbuka, baru buka pintu, duduk dan berdoa untuk menjelang berbuka, langsung berbuka. Itu solusinya. Dan kalau seandainya kita yang bertugas untuk menyediakan pembukuan, maka solusinya adalah selepas asar langsung zikir sore dulu. Itu gantinya. Nah, kemudian sibuklah kerja di dalam. Nanti kira-kira 15 menit menjelang berbuka, mohon pas keluar dari rumah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, keluar. Ya, hidangkanlah perbukaan yang sudah kita siapkan. Kenapa memang? Malah, biarkan saja hewannya di luar. Iya, hewan kan nggak ada misi setan untuk menjadikan hewan sesat masuk neraka. Biarin aja dia di luar, biarin aja, ya kan? Ibu, waktu setan itu mudah sebenarnya ibu menandakan adalah waktu ketika nyamuk mulai keluyuran. Itu adalah waktu setan. Baik di waktu pagi atau di waktu petang. Itu ibu mudah menandakan. Kalau mulai waktu nyamuk, kira-kira sejam menjelang maghrib itu waktu nyamuk sudah mulai
bermunculan. Berarti udah waktu setan itu. Saya tidak mengatakan nyamuknya adalah setan, tapi bisa jadi salah satu jelmaan setan adalah menjelma menjadi, bisa jadi, wallahu a'lam.